Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wala haula illa billahil aliyil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Paling kenceng. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Pemirsa di rumah semua sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita semua penuh berkah. Amin ya robbal. Yang sama kita hormati segenap para ulama dimanapun berada. Moga-moga guru-guru kita semua ada dalam keberkahan dari Allah. Amin. Yang sama kita hormati Bang Bedu yang ganteng banget. Betul betul? Kita kasih pantun boleh apa enggak? Jalan-jalan naik pohon randu, baliknya mampir di warung barokah. Kita lihat wajahnya Bang Bedu, mirip kayak orang ahli sedekah. Amin. Saya balas dong, we. Iya dong, balas. Ada ujian datang bertubi-tubi. Cakep. Tapi kita tetap berada di jalan yang lebar. Subhanallah, cakep. Walaupun Abi seperti ini, Iya. tapi beliau orang yang sabar. Amin. Saya sambil pikir tadi pas tapi itu ujungnya bar. Juga baik ya. Ya, Baik, masya Allah tabarakallah Bu. Alhamdulillah. Bahwasanya ini adalah bulan penuh kemuliaan, betul? Karena setiap amalan ibadah yang kita kerjakan semua dinilai dan dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Salah satu amalan di bulan Ramadan yang menjadi mulia di hadapan Allah adalah di mana ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ayu afdalu shadaqah, shadaqah fi Ramadan. Utamanya mana ya Allah ketika bersedekah, apakah di bulan yang lain ataukah di bulan Ramadan? Kata Nabi, seutama-utamanya sedekah adalah di bulan Ramadan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah karena bulan ini adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala kita. Alhamdulillah. Sedekah itu bisa dengan senyum, bisa apa enggak? Tabasuma liahika sodako, ketika engkau senyum kepada saudaramu di bulan puasa itu pun bernilai sedekah. Ada suami senyum, betul? Ada anak senyum, betul? Ada tetangga senyum, betul? Enggak ada orang senyum. Kira-kira gimana tuh Bang? kayak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Maka manfaatkan untuk kita di bulan yang mulia ini banyak sedekah. Apa sedekah itu harus bersifat harta? Tidak. Apa sedekah itu harus bersifat materi? Tidak begitu saja. Lalu apa Ustadz? Sedekah itu dengan semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Ketika kita bisa menolong orang, insya Allah itu pun jadi sedekah. Ketika kita meringankan pekerjaan orang lain, itu pun jadi sedekah. Ketika kita mampu memberikan harta kita sebagian kepada orang lain, dan ini menjadi seutama-utamanya amal dalam kita melakukan sedekah. Dulu ada cerita, boleh saya cerita? Boleh? Ini Sayyidina Ali, keponakan dari Rasulullah. Ketika beliau pulang ke rumahnya, itu di rumah Ali bertanya kepada Siti Fatimah. Apa kata Ali? Wahai Fatimah, apakah ada makanan? Tidak ada.
Lalu bagaimana? Saya cuma punya uang 6 dirham. Baik kalau gitu, kata Ali, saya akan bawa uang ini untuk membeli makanan buat kita makan. Nah lalu Ali berjalan ke pasar. Di pertengahan jalan Ali bertemu dengan seorang pengemis. Lalu ketika bertemu dengan pengemis ini minta rezeki sama Ali. Enggak tanggung-tanggung, Sayyidina Ali uang 6 dirham tadi dikasih semua. Kira-kira pulang bawa makanan apa enggak? Bawa makanan apa enggak? Enggak. Ali balik lagi ke rumah, ditanya oleh Siti Fatimah, "Ya Ali, mana makanannya?" Enggak ada, duitnya tadi dikasihin sama pengemis. Nah contoh, bang contoh. Ceritanya ini istri saya ya. Iya. Kalau ini kejadiannya di kita. Kalau kejadian di kita nih, nah. Ini bukan Siti Fatimah, ini ceritanya Siti Beduyah. Ya. Nah, kalau di Siti Fatimah sendiri responnya seperti apa? Kalau Siti Fatimah responnya enggak apa-apa, nanti Allah siapkan rezeki yang lain. Alhamdulillah. Itu sifat dan respon Siti Fatimah. Tapi istri saya nih. Nah, Assalamualaikum. Ya Abi? Ya. Habis belanja kan? Enggak jadi. Nah, katanya dikasih 6 dirham. Iya, tadi Abi bawa ke pasar. Terus? Cuman pas Abi di jalan, itu di pasar ada pengemis kesian. Jadi diminta duitnya, Abi kasihin aja semua. Abi, kenapa kasih cuma 6 dirham? Kasih lagi. Itu soleha. Itu soleha. Tapi kalau yang enggak soleha. Iya, enggak soleha. Gimana? Abi, Umi lapar. Anak-anak lapar. Emang kita bisa makan apa sekarang kalau nggak ada yang Abi bawa? Sabar nanti. Tuh. Ini lapar. Bedakan sabar dan lapar. Walaupun sama-sama ar. Sabar, nanti ada rezekinya. Rezekinya sekarang, rezeki Umi harus makan sekarang. Makan apa Abi? Umi tenang, nanti Abi nyari lagi. Yang penting Umi sabar. Kalau Abi nyari lagi, Umi nyari laki. Masya Allah. Nah ini berarti ada nggak yang model kayak gini Bu? Aduh. Kalau suami pulang nggak bawa duit, ada yang marah-marah ada? Mana orangnya? Nah. Bisa yang ada perang dunia atau perang dunia makanya Masya Allah. Itulah respon dari seorang wanita yang soleh. Benar. Melihat suaminya bersedekah, justru malah memotivasi. Anda tahu bahwa keutamaan sedekah itu luar biasa. Luar biasa. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Luar biasa. Nah ini juga keutamaan bertanya kepada Abi untuk tema tausiah kita hari ini, sedekah membuat Ramadan lebih indah. Nah siapa yang mau bertanya? Siapa nih Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Nama saya Haja Suleha dari Majelis Taklim Nur Saada, Desa Sujung, Kampung Sipon, Serang, Banten. Abi, saya curhat Abi. Boleh Ibu. Saya cuma ngasih buat masjid, cuma sodako sekardus air mineral. Cuma air mineral. Gelas, yang botol apa yang galon? Yang gelas. Oh yang gelas. Ya. Ada sedotannya enggak? Ada sedotannya enggak? Ada. Ada ya, berarti ya. Benar bisa diminum. Yang penting ikhlas ya Pak. Iya. Saya karena saya usahanya kecil-kecilan, cuma jadi tukang cuci laundry, itu juga punya temen. Terus ini Bu sedih. Ibu mana? Saya sabar Bu, nggak punya suami. Iya Bu. Ditinggal sama suami, udah meninggal. Iya. Karena wafat. Iya, meninggal wafat Bu. Iya Bu. Terus saya punya anak 2 masih sekolah. Oh. Cincinnya banyak juga. Masih sekolah. Jadi saya mampu cuma ngasih air mineral, tapi tetangga saya mengatakan cuma ngasih air mineral itu aja setiap tahun, karena saya tidak mampu cuma itu doang ya Pak. Jadi saya itu gimana ya, pendapat tetangga gitu Pak, yang mengatakan seolah-olah ngasihnya air mineral cuma teh 1 bungkus setiap ngasih buat sodako di masjid. Iya.
Gimana itu Pak Ustadz? Ininya Apanya Bu? Solusi Bapak tuh dari saya tuh gimana solusi buat tetangga itu yang mengatakan yang tidak begitu. Oh, yang menghina apa yang Ibu sedekahkan gitu Bu ya? Iya. Iya, Ibu sakit hati? Sakit hati. Tapi mampu saya cuma segitu. Mampu segitu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang apapun kebaikan yang kita buat, orang lain tuh iri hati. Ada yang begitu, ada? Kadang kita berbuat apapun, orang lain kayaknya kesel mulu. Ada yang begitu, ada? Ada orang kadang-kadang nggak boleh banget kita berbuat baik. Ada yang begitu, ada? Nah, tapi Bu, jangan pernah pensiun jadi orang baik. Mau diomongin nggak apa-apa, betul? Mau dihina nggak apa-apa, mau disepelein nggak apa-apa, betul? Karena tanpa kita sadar, saat Ibu diomongin orang, dicela orang, dicaci maki orang, disepelekan ibadah kita, sebenarnya dosa kita pindah sama orang yang ngomongin kita. Bang, omongin saya dah. Abi ganteng, Abi baik, Abi ahli sedekah. Ya Allah, itu dosanya nggak balik kalau Nah jadi Bu, manja bil hasanati falahu asro amsaliha. Betapapun sedikit yang kita berikan, apalagi di bulan Ramadan, betapapun itu menurut kita biasa aja. Betapapun itu menurut kita hal yang sederhana, tapi kalau kita mengeluarkannya ikhlas, mengeluarkannya karena Allah, mengeluarkannya ridho, untuk apa? Menjadikan amalan yang menambah keimanan kita kepada Allah. Apa kata Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asro amsaliha. Tapi Ibu Haja tuh sakit hati Bi, karena ya kayak apa namanya, sedekahnya tuh kayak gak dihargain gitu Bu ya. Benar. Diomongin, cuma segitu. Benar. Gimana untuk mengobati sakit hatinya gitu? Cocok. Balasan Allah itu luar biasa. Jadi gini lah. Balasan Allah itu dahsyat. Satu hal yang kita buat, 10 hal yang Allah kasih. Jadi ketika Ibu nggak disukai orang banyak dengan semua kebaikan kita, nggak perlu kita sakit hati. Kita berbuat baik pengen dapat ridho Allah apa pengen dapat pujian orang? Iya, ridho Allah Bu ya. Nah, kalau pengen dapat ridho Allah, jadikan semua itu doa biar tahun depan kita bisa sodakonya. Iya. Kalau sekarang gelas, mungkin besok botol. Besok lagi yang seliter. Akhirnya semua minuman di masjid diisi galonnya dari Ibu Haja. Benar. Jadi jangan pensiun. Iya. Biarin orang ngomong begitu, biarin. Emang kita bisanya cuman air. Iya. Siapa tahu tahun depan karena banyak orang yang ngomongin, kita ngasih sama kuehnya. Alhamdulillah. Jadi kalau karena Allah, insya Allah semuanya balasannya dari Allah. Karena air adalah sumber kehidupan. Ketika kita bisa sedekah air, itu kata juga sedekah yang terbaik juga air ya. Masya Allah. Ada orang yang sedekah sumur, sedekah air agar bisa mengalir untuk kehidupan. Sekelompok orang, satu wilayah. Ibu sedekah air itu sumber kehidupan. Artinya Ibu sudah bisa berbagi atau memberikan kehidupan kepada orang lain. Masya Allah. Coba kalau Ibu nggak kasih air tuh pada acara makan doang minum, nggak ada minum, seret Ibu. Meninggal, wafat nanti. Ya, karena nggak dikasih air. Iya benar. Ibu siapa tadi namanya Ibu? Ibu siapa namanya? Ibu Hajah Suleha. Tepuk tangan buat Ibu Hajah Suleha ya. Seperti itu jawaban dari Abi Bu ya. Jadi jelas Bu ya, cuekin aja. Jangan pensiun menjadi orang baik. Biarkan preman yang pensiun, tapi orang baik tidak boleh pensiun. Oke Bu? Iya. Sebelum Abi melanjutkan tausiahnya, untuk tema kita sedekah bikin Ramadan menjadi lebih indah. Dan bagaimana pahala dan kemuliaan yang mengiringi sedekah saat puasa. Nah, ini Abi ada pertanyaan dari warga net.
Nah, sudah ada @aukasir_mar ya, @aukasir_mar. Dia kerjaannya itu yang terima duit pembeli itu. Kasir. Kasir. Kasir itu, ya. Bang. Assalamualaikum, Abi mau tanya nih. Boleh. Aku punya teman dekat. Dia anak orang kaya banget. Nah, aku punya teman nih Bi, dia teman dekat, dia anak orang kaya banget. Tapi dia itu hidupnya bebas, suka party. Abi tahu party Bi? Party tahu? Iya, yang di pinggir pantai itu. Oh, Parit. Party. Party. Oh. Yang pinggir pantai pasir. Iya. Party itu yang bikin masak bu party. Party suka pesta-pesta Abi. Pesta-pesta. Dugem ya, dunia malam lah ya. Pacaran juga dan jarang sholat Abi. Sholat itu kalau ingat doang. Nah, tapi dia itu baik banget Bi. Kalau untuk urusan berbagi, sharing ya. Dia tuh punya kebiasaan borong makanan ya pemirsa, borong makanan di tempat yang kurang laku. Misalkan nih, ada tukang sate lewat nih. Ya kan? Benar. Kok kayak kadang beli sepi gitu kan. Dipanggil sama dia, "Bang, beli Bang." Waduh Neng, ini udah habis. Oh udah habis, ternyata emang udah pulang. Udah pulang. Orang nggak ada. Kira-kira laku emang udah pulang dia. Nggak, jadi suka gitu Bi, borong-borong tempat makanan. Kasihan soalnya kan. Nah apalagi di bulan Ramadan ini Bi, dia tuh, nah sayangnya Bi ya, sekarang di bulan Ramadan dia itu sudah berpulang duluan Bi, dipanggil Allah. Temannya dia nih di hari Jumat Bi. Kira-kira pahala kebaikannya dalam segi berbagi itu bakal bisa nggak nutupi dosa-dosa dia yang lain Bi? Yang mohon maaf ya, yang kehidupannya bebas, pacaran, pesta-pesta, dugem, ya kan jarang sholat juga. Tapi dalam hal berbagi nggak itu-gitu kan deh. Nah, gimana tuh Bi? Amalan ibadah dia yang berbagi, apakah bisa nutupi dosa-dosa dia yang lain ya Bi? Gitu aja Bi. Mohon doanya Bi ya buat sahabat saya Bi. Terima kasih ya Bi katanya. Masya Allah Bu. Alhamdulillah. Banyak sekali orang yang memang kadang di lingkungan kita dah ya, ada orang sholatnya mah susah ya, ngaji gak mau, tapi kadang-kadang seneng bagi sama orang. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tapi kita harus husnuzon. Kita tidak pernah tahu seorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kita pengen meninggalnya kita dalam keadaan baik. Moga-moga sahabat tadi yang diceritakan oleh sahabatnya ini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwasanya sholat itu adalah pondasi pertama. Awalu ma yuhasiba bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sholat ini adalah amalan yang besok nanti akan dimintai pertanggungjawaban paling pertama. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain diterima. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain bakal ditunda sama Allah. Biarpun kita ahli sodakoh, biarpun kita ahli berbuat baik, tapi kalau sholatnya rusak, nanti semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kita doain. Kan sholat itu sesuatu yang hubungannya pribadi antara manusia dengan Allah. Enggak semua orang bisa lihat apakah ini orang benar-benar enggak sholat, apakah ini orang padahal sebenarnya sholat. Kan kita enggak bisa ngecek sehari-seharinya. Betul-betul. Disinilah hebatnya Allah. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Apapun dosa kita, sepanjang kita waktu masih hidup mau bertobat kepada Allah, kita berbuat baik, tidak ada kebaikan yang dinilai sia-sia oleh Allah. Boleh jadi kita nggak lihat bahwa orang itu sebetulnya sholat, tapi kita nggak lihat pandangan kita, tapi amalan yang kita lihat menampak itu adalah dia sering berbagi. Nah boleh jadi kebaikan itulah yang mendatangkan daripada ampunan Allah. Amin ya robbal. Jadi tidak ada kata yang sia-sia di hadapan Allah. Insya kita berbuat baik, semoga jadi hidayah. Amin ya robbal. Kita melakukan kebaikan, semoga itu pun menjadi kebaikan buat diri kita. Amin ya robbal.
Ketika kita misalkan nolong orang tanpa kita sadar, Allah katakan innamal hasanat yudhibuhus sayiat. Boleh jadi sodakoh yang kita lakukan itu membersihkan, menghapus dari dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir nama madaya wasi'al. Pemirsa semua dimanapun berada, ibu-ibu semua yang ada di sini dan bapak-bapak, apa sih pahala dan kemuliaan bagi orang-orang yang bersedekah? Nabi mengatakan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa afradullah qardon hasanah yudha'if di'afal lahum wa lahum azrun karim. Allah katakan bahwa orang yang bersedekah, orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik, maka yudhaif lahum, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan tersebut. Alhamdulillah. Wa ajrun azim wa ajrun karim, dan Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Seperti tadi ceritanya Sayyidina Ali, saya terusin boleh? Nah, ketika Siti Fatimah sabar, dia redo, dia dukung apa yang jadi dilakukan oleh Sayyidina Ali. Udah nggak apa-apa, papa. Ada yang sebut papa di sini ada? Ada yang sebut sama suaminya nama ada? Mana orangnya? Suaminya Item dipanggil Item, ada yang begitu? Ya, saya. Bu, maka kalau istri soleh mendukung kebaikan yang dilakukan suaminya, lalu apa kata Sayyidina Ali? Ya Fatimah, aku akan keluar dulu. Mau ke mana? Aku akan menemui Rasulullah. Pas di perjalanan, bayangin, ada seorang Arab datang ke Ali. Apa kata Arab itu? Ya Ali, aku punya onta besar, beli sama engkau. Aku nggak bawa uang, kata Ali. Beli saja sama engkau. Berapa? 100 dirham. Lah, duitnya belum ada, udah pegang aja dulu Ali. Dipegang itu ontanya sama Ali. Lalu Ali bawa onta itu sambil jalan menuju Rasulullah. Di pertengahan jalan ada Arab lagi datang bilang ke Ali, Ali, ini ontamu? Iya. Berapa kau mau jual? Subhanallah. Berapa pantasnya kau bayar? Ini saya punya onta. Aku bayar 300 dirham. Akhirnya Ali langsung bayar 100 dirham. Kemana? Ke orang yang tadi punya onta. Lalu Ali pulang lagi ke Aisyah, ke Siti Fatimah. Datang ke rumah Siti Fatimah. Lalu Ali bilang, Fatimah, hari ini kita punya rezeki banyak, dapat duit 200 Coba bangunlah. Saya jadi siap onta. Jadi Siti Fatimah jadi onta. Oh, iya. Ya udah jadi onta dulu ya. Cocok apa enggak? Ada beduk kali. Coba kalau istri Onta jadi onta gitu ya. kalau istri dapat duit banyak bagaimana perasaannya? Suami baru pulang. Iya baru pulang. Papa. Ini mama. Apa babu apa emak? Mak dah. Mama ya. Assalamualaikum mak. Papa. Alhamdulillah mak. Alhamdulillah apa pak? Pokoknya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baba hari ini dapat duit gede. Gede banget. Berapa mah? Mama hitung dah. Lah, bagaimana? Belum pernah ngeliat duit banyak. Iya. Bininya. Mak hitung mak. Hitung mak. Dulu aku suka padamu. Dulu aku memang 200 dirham. 200 mak. 200 pak. Papa dari mana? Papa korupsi ya? Enggak mak. Ini uang haram ya? Kok mama pikirannya begitu sama bapak? Papa kan gak kerja. Kok bisa dapat uang 200 dirham? Allah kaya pak. Iya mama tahu Allah maha kaya. Nah ini tadi papa jual unta. Untanya siapa lagi? Hah? Di Cisarua nggak ada onta. Papa, orang Arab banyak emang tapi onta nggak ada. Papa dapat onta dari ibu Seoda. Oh, ibu. Ini rezeki dari Allah lewat ibu Seoda. Soleha. Iya. Juleha. Iya. Ibu Soleha. Iya. Oh. Pas papa di jalan
Terus Ibu ketemu, Juleha ngasih uang Ibu banyak. Juleha ngasih onta. Yang sedekah cuma air mineral doang. Itu. Kok bisa ngasih otak? Ternyata dia baik Ya orangnya. Allah, pertolongan Allah luar biasa. Masya Papa Allah. nggak nyangka ternyata onta yang dikasih dibeli orang, kita dapat untung 200 dirham. Beliin Pajero. Biar kita Buat nggak naik, apa, Ma? biar kita nggak naik onta. Iya, iya, iya. Masya Allah. Iya. Mama senang. Senang banget, Papa. Besok kalau Papa keluar rumah, sedekah terus siapa ya? Kalau Mama senang, bikinin Papa kopi. Ah siap. Kopi hitam apa kopi susu? Kopi manis. Kopi manis. Iya. Gimana kalau manisnya dulu? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini ibu-ibu kalau duitnya banyak senyum, Senyum. semua. Bener apa enggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kalau kira-kira lakinya nggak bawa duit, pulang ibu gimana mukanya bu? Marah tuh. Nah, jujur banget ya. Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Abi ibu. Ya. Oke, kalau gitu sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Ini ibu ini, oke. Nah, pelan-pelan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuni Darmayanti. Ibu Yuni. Iya, Damayanti. Darmayanti. Darmayanti. Oke, siap ibu. Dari Majelis Taklim Bundo Kandoang IWS Cimahi. Abi mau bertanya dong. Boleh Ibu. Cimahi ya bu ya? Iya, Iya. Cimahi. Bandung itu berarti. Iya. Iya. Cimahi udah kota sekarang. Ada kota, berarti Jawa Barat. Masih, Masih Jawa Barat. masih. Ada Bu Cimahi bupati apa wali kota? Wali kota. Oh, wali kota. Siapa wali kotanya bu? Nggak tahu. Jujur. Jujur ya, silakan bu. Boleh Bu. Boleh Bi? Boleh. Boleh. Gini Bi, saya kan punya saudara di luar kota. Luar kota. Nggak pernah ngasih kabar. Oke. Nggak pernah tahu beritanya. Saudara perempuan, saudara laki-laki. Laki-laki perempuan. Oh dua ya. Iya. Oke. Nggak pernah ngasih tahu kabar, nggak pernah tahu kabarnya. Terus tiba-tiba udah lama nggak ada kabar, nge-WA. Ibu Yuni. Iya, Nomornya baru berarti. kayaknya gitu. Tapi dia nge-WA-nya pinjam uang. Dia ngomong, katanya mau pinjam uang. Anaknya lagi Depannya sakit. ada kalimat-kalimat pembuka gak? Mbak Nggak Yuni apa kabar? To the point. Langsung. Iya. Kok bisa gitu ya? Ya itulah makanya dia nggak pinjam uang, katanya anaknya sakit. Oh. Saya kan kesel ya, udah lama nggak ngasih kabar, datang-datang pinjam uang. Oke. Terus saya mau pinjemin agak males Berat. gitu Bi. Alasannya Nah. ibu males apa? Karena Lebih baik saya pinjemin ke panti asuhan aja yang udah jelas. Ini daripada- saudara nggak pernah ngasih kabar, lagi senengnya nggak inget saudara, lagi susah. langsung WA. Itu. Itu yang membuat ibu males pinjemin ke dia. Iya, menurut Abi nih mohon penjelasannya. Mau saya kasih pinjam ke saudara saya, apa saya kasih ke panti asuhan aja gitu? Ini yang mau ibu pinjemin ini. Iya, mau Tadi- penjelasannya ya. Abi Penjelasan, sebaiknya sedekah itu ke saudara terdekat dulu atau gimana? Iya, Masya Allah. Oke, padahal ini saudara, walaupun saudara ya Bi ya, tapi karena perilakunya kurang menyenangkan buat Ibu Yuni, males dengan membuat panti asuhan aja. Nah, apakah itu tindakan yang benar untuk Ibu Yuni? Bagaimana menurut Abi? Sedekah yang baik itu ke saudara dulu, walaupun saudaranya itu jauh, itu kan, atau ke panti asuhan? Baik Bapak, Silakan. Masya Allah. Terima kasih Abi. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, Bapak Ibu semua, Masya Allah. Kadang memang ada aja sesuatu hal yang nggak pernah kita bisa pikirin. Betul betul. Kita lagi banyak kebutuhan, ada yang minjem sama kita, ada yang begitu ada. Nggak dikasih salah, dikasih kita juga butuh. Betul betul. Tapi kita tetap harus berusaha menjadi orang baik, jangan samanya. Ketika orang lain, apalagi saudara yang memang kita tahu karakternya beda sama kita, kita mah pengennya ngasih mulu. Kita mah ngasih ke siapapun. Kadang yang kita kasih nggak sebaliknya ngasih sama kita. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Sampai kadang ngomong sama tetangga, gue mah kurang bagaimana sama dia. Padahal gue mah ngasih mulu, dia mah nggak pernah sebalik sama gue. Ada yang begitu? Ada. Mana Bang? Barusan?
Iya enggak? Betul. Oh, itu jadi namanya ngungkit-ngungkit kebaikan. Ngungkit-ngungkit kebaikan. Jangan pernah kita melakukan kebaikan melihat sifat orang. Jangan pernah kita ingin menolong orang itu melihat sifat orang. Kebaikan kita urusannya dengan Allah. Ketika dia pelit sama kita, biarin. Semoga ketika kita baik jadi hidayah. Ketika kita nolong, siapa tahu itu jadi sesuatu yang membuat dia, ya Allah, ternyata orang yang selama ini saya omongin, saya jelekin, saya hina banget, kadang-kadang saya suka zolimin, tapi dia yang malah nolong saya. Itu persis kisah Nabi kepada pengemis Yahudi ya, Cocok. Yang memberikan makan terus, diomelin terus, dia si pengemis itu padahal jelek-jelekin Nabi Muhammad. Benar. Siapa itu Muhammad? Benar, dikata gila. Padahal itu yang setiap hari memberikan makan pada pengemis masih itu. Kebaikan terus, ya Allah. Nah ini artinya sudah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi biarpun dihina, dijelekin, diomongin, dikatain gila, Bu, tetap beliau nggak pernah memutuskan kebaikannya kepada orang tersebut. Maka ketika pun kita, apalagi ini saudara kita, betul? Apalagi keluarga kita, betul? Maka mudah-mudahan saat kita baik sama mereka, ini jadi hidayah, biar mereka pun jadi baik sama kita. Mana dulu yang dulu kita dahulukan? Nah ini yang penting, dahulukan keluarga kita dulu. Dahulukan saudara dulu. Ada yang ngasih santunan ke yatim tapi ke keluarga pelit, ada yang begitu? Mana orangnya? Ada aja di sini. Orang gelangnya banyak, iya, cincinnya banyak, tapi pengen beras raskin, ada begitu? Ada. Mana orangnya? Handphonenya mewah, rumah megah, mobilnya banyak, tapi ngantri tabung 3 kilo. Tapi pengennya dikasih mulu sama subsidi. Orang boleh apa enggak? Kalau orang itu biarpun berdasi, biarpun bermobil, biarpun cincin banyak, gelang banyak, tapi kalau dia pengen rezeki kita, kasih. Boleh apa enggak? Berarti dia butuh rezeki dari kita nggak apa-apa, jangan beda-bedain. Siapa tahu ketika kita tidak membeda-bedakan, memberi kepada orang lain, Allah nggak beda-bedain ngasih sama kita. Amin ya robbal alamin. Maka yuk sama-sama kita belajar untuk bisa baik sama tetangga, sama saudara, walaupun merekanya nggak baik sama kita. Siapa tahu kebaikan itu membuka hidayah orang itu jadi orang baik. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan buat Ibu Yuni. Utamakan saudara. Ya, walaupun saudara kita keselin, udah berbuat baiklah sama saudara terus. Karena apa yang dicontohkan Nabi kepada pengemis buta itu, ya kan si pengemis buta kan nggak ngelihat siapa yang nyuapin. Padahal itu orang yang dijelek-jelekin ya. Nabi Muhammad, tapi tetap berbuat baik terus sampai Nabi wafat. Pas Nabi wafat, diganti tuh sama Abu Bakar. Suapin. Bener, rasanya beda. Kok beda sih? Karena Nabi dikunyah dulu. Iya. Bayangin Nabi ngasihnya dikunyah dulu, baru dikasihin ke pengemis. Abu Bakar langsung aja. Kamu kasar sekali kata si pengemisnya. Kamu kasar sekali nih. Iya. Tidak seperti yang biasa ngasih ke aku. Kemana orang itu? Ternyata orang itu udah wafat, udah meninggal, Bu. Siapa sih orang kamu mau tahu? Kata Abu Bakar dikasih tahu. Benar. Dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merinding saya dengar cerita itu. Sangat luar biasa. Begitu kebaikan Nabi itu luar biasa. Berarti jangan kita kebaikan itu jangan mengharapkan balasan orang lain. Suara Allah yang balas. Semoga itu datang hidayah. Baik, luar biasa. Oke, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Mana? Ayo. Iya Ibu. Silakan Bu. Aduh, jadi tipu. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Suryani dari Majelis Taklim Bundokanduang IWS Cimahi. Ibu Suryani. Ya. Surya itu artinya matahari. Ini ini matahari. Iya. Mau curhat Abi? Boleh Ibu. Saya dan suami selama bulan Ramadan ini selalu kalau belanja melebihkan bayarannya gitu. Misalkan kita belanja 35.000 dibayar 50.000. Kembaliannya nggak diambil. Kembalian nggak diambil. Disimpan.
pokoknya diambil aja dulu. Oh, nggak diambil buat ibu, nggak dikasihkan ke penjual? Nggak diambil ya, nggak dibalik, nggak dikembali, nggak diambil. Ibu belanja ke saya Ya 35.000. 5.000, ibu Saya bayar kasih pakai uang 50.000. Bu, ini kembali 15.000. Nggak usah gitu. Buat siapa? Buat bapaknya gitu, karena kasihan melihat bapaknya penjualnya itu baik kasihan sekali. gitu. Ada Lebih. kerelaan dari ibu. Iya. Oke, terus Apakah Bu? itu namanya termasuk sedekah gitu? Melebihkan kembalian apakah itu termasuk Iya, sedekah? Oke, terus Terus selama saya melakukan itu, saya merasa kehidupan saya itu selalu diberi kemudahan oleh Allah gitu. oke. Misalkan anak saya diterima di kantor yang dia inginkan selama ini gitu. wah, di kantor favoritnya dia ya, di tempat sebelumnya kerja favoritnya dia. Iya, Diterima dengan mudah. diterima gitu. Ibu merasa apakah ada ini kita memudahkan orang lain sehingga Iya, kasih gitu. kelebihan gitu. Oke, terus Padahal awalnya kita pupus harapan gitu. Soalnya masuk ke sana tuh tesnya berat gitu kan. tesnya berat. Sementara Ya, anak ibu nggak berat. saingannya berat gitu. Ternyata Allah berkata lain, anak saya diterima. Terima. Apakah itu balasan dari kebaikan kita selama ini atau gimana itu Abi? Masya Terima Allah. kasih Abi. Bu Surya adem banget ngomongnya. Iya, lembut kamu. Iya. Kayak sagon lebaran. Sekon lebar. Enak tuh, lembut itu ya kalau dimakan. Renyah banget itu ya. Renyah. Kayak lagi makan apa gitu. Kayak rengginang, yang benar-benar renyah, gitu. Ibu Iya. merasa apakah kemudahan dalam kehidupan ibu yang ibu rasakan ini dampak atau akibat dari kebaikan-kebaikan yang ibu dan suami lakukan? Iya. Ibu apakah seperti itu? Iya, benar. Ya, Mau oke. penjelasannya dari Abi Mohon gitu. penjelasannya. Insya Allah. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi, saya sama suami Iya. kalau belanja Kayaknya tenang gitu. tenang, hidupnya kayak nggak ada masalah ya. Mam. Ibu hidupnya nikmat-nikmat aja, orang ada Iya. diterima di kantor yang favorit, Enak banget. sama suaminya belanja, orang mah kembalian diminta dikasih. Kasih. Kayaknya gak ada masalah hidupnya deh. Mama, Ya. tadi uang belanja kemana? Abi kasih ke Umi kasih ke yang jualan timun. Ya Allah, besok kalau gitu Papa kasih lagi double mah. Makasih Papa. Besok Mama mau beli timun, terong, pare, Emang mau masak apa Mama? jengkol, pete. Pokoknya Umi mau masak biar Abi nggak makan. Oke, ya Ibu tunggu jawabannya Bu ya. Jangan kemana-mana Bu ya, di sini aja. Buat jamaah yang ada di rumah yang sebelumnya nggak sempat menyaksikan segmen sebelumnya, ada pertanyaan dari Ibu Suryani bertanya kepada Abi, apakah kebaikan-kebaikan saya ini berdampak terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada hidup saya? Ibu Suryani ini suka ngasih kembalian lebih kepada orang yang dia beli, ya entah itu di pasar, entah di mana gitu kan. Ada kembalian, nggak usah, ambil aja buat yang jual, nggak usah, ambil aja. Nah kemudian tiba-tiba anaknya mengharapkan kantor yang terbaik favorit, diterima. Nah ibu bertanya, apakah ini kemudahan yang Allah berikan atas kebaikannya Bu Suryani dan suami yang dilakukan selama ini? Bu. Alhamdulillah. Masya Allah, pemirsa dimanapun berada dan semua yang hadir di sini, luar biasa. Pertanyaan Ibu Suryani ini adalah pertanyaan dahsyat. Betapa kita harus yakin dengan sedekah. Yakin tidak? Kita harus yakin dengan yang namanya sedekah. Pantes Allah bilang yudhaif lahu di'afan katsira. Allah akan membalas setiap sedekah yang kita keluarkan itu di'afan katsira, dengan balasan yang berlipat-lipat ganda banyaknya. Sehingganya kata Nabi, kita tidak pernah tahu dari sedekah yang mana itu yang malah menyelamatkan dan mengabulkan doa kita. Maka apa yang disampaikan Ibu Suryani tadi benar. Kalau ibu lagi sakit, banyakin sedekah. Kalau ibu lagi kurang ekonominya, banyakin sedekah. Kalau ibu banyak ujian, banyakin sedekah. Kalau kita sedang dalam banyak kesulitan, banyakin sedekah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan as-shadaqatu tudbahur rizki, as-shadaqatu tatba'ul bala. Sedekah itu menambah rezeki. Doa kita dikabulin, alhamdulillah. Lahir batin kita sehat, alhamdulillah.
Anak-anak kita soleh solehah, alhamdulillah. Boleh jadi itu semua dari jalan apa? Dari jalan sedekah, alhamdulillah. Dan yang kedua, tudfaul bala, bahwa rezeki itu, sedekah itu menghapus daripada musibah. Jadi kalau Bapak Ibu semua lagi kesulitan ekonomi, lagi banyak ujian rumah tangga, lagi banyak anak yang susah diurusinnya, gampang. Bagaimana caranya? Banyak-banyak bersedekah. Di dompet ibu ada duit yang di dalamnya 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, sama 2.000. Keropak lewat, kelenceng lewat, mana yang ibu keluarin? 2.000. Kan di situ ada 100.000, iya, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Iya. Kotak lewat, set, ya masukin. Kok sama bu? Iya, 2.000 juga ada yang ada dua bang. Ada dua. Ada dua. Ada yang bagus, ada yang lecek. Mana yang dimasukin? Astagfirullah. Pantes ibu suaminya lecek-lecek. Iya, maka ayo berbuat baik, bersodakohlah, karena ternyata jalan sodako ini jalan di mana Allah mempercepat dari bagaimana akan membalas segala kebaikan-kebaikan yang kita buat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka insya Allah mumpung Ramadan, banyakin sedekah apa Ustadz? Punya sayur, tetangganya bagi sayur, punyanya lauk pauk, tetangganya bagi lauk pauk, punyanya beras, tetangganya bagi beras, punyanya duit, tetangganya bagi duit. Sehingganya itu yang harus kita lakukan. Untuk adalah apa? Bahwa Ramadan menjadikan jalan agar kita ajrun azim, punya pahala yang besar. Amin ya robbal, punya pahala yang luas. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Baik, sekali tepuk tangan buat Abi ya. Itulah yang tadi Abi sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan Abi, sebelum kita akhiri tausiah ini, kita tutup acara hari ini, boleh Abi kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Abi sampaikan kita bisa menjalankan dan kita bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan, Allah kabulkan karena kita berdoa hari ini. Silakan Abi. Baik pemirsa semua dimanapun berada, Bapak Ibu yang ada bersama kami hari ini, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita munajat kepada Allah agar semoga segala amal ibadah kita, khususnya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah ya Rabb, kami sama-sama di bulan yang penuh berkah ini ya Rabb masih dapat melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Terlebih ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah dalam diri kami ini bisa memberikan manfaat banyak buat orang lain ya Allah. Izinkan kami bisa melakukan banyak kebaikan kepada saudara-saudara kami ya Allah. Izin kami ya Allah bisa meringankan beban orang lain ya Allah. Ridhoi rezeki kami ya Allah, sehingga dari rezeki ini kami banyak bersedekah ya Allah. Ridhoi hidup kami ya Allah, sehingga dari hidup ini kami banyak berbuat baik kepada orang lain ya Allah. Terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Rabb. Izinkan kami bisa membahagiakan orang banyak ya Allah. Izinkan ya Allah kami bisa ya Allah meringankan beban orang lain ya Allah. Izinkan ya Allah dalam diri kami bisa ya Allah berbagi kebahagiaan kepada orang lain ya Rabb. Semoga amal ini ya Allah yang menjadikan sebab ya Allah Engkau terima segala kebaikan-kebaikan kami.
Mari Ibu, Bapak kita bersedekah. Sekarang doakan orang yang ada di samping kita semua. Doakan, karena mendoakan pun bagian dari sedekah. Doakan mereka biar panjang umur, biar sehat, biar berkah rezeki, biar Allah angkat derajatnya, biar Allah terima ibadah puasanya. Ikutin saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan dan salaman.